Setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo sore ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama juga mendatangi gedung KPK. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Rahma Safitri di gedung KPK. Rahma, apakah kedatangan Ahok ini terkait dengan dana siluman APBD 2015? Andini, tadi baru saja sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini datang ke gedung KPK. Dan benar memang kedatangan dari Ahok ini terkait pelaporan adanya dana siluman sejumlah 12,1 triliun rupiah yang berada di APBD DKI Jakarta pada tahun 2015. Dan memang dana ini muncul setelah adanya pengesahan APBD 2015 pada sidang paripurna di tanggal 27 Januari lalu. Sebelumnya, Ahok berencana melakukan pelaporan baik ke KPK, kepolisian, dan pihak kejaksaan terkait adanya dugaan keterlibatan oknum DPRD dalam dugaan tindak pidana pencucian uang sebesar 12,1 triliun rupiah tersebut. Dan tadi saat kedatangan Ahok, memang Ahok belum memberikan keterangan resmi kepada pihak media, namun tadi kami melihat Ahok membawa setumpuk dokumen yang disebutnya sebagai berkas atau bukti dari APBD 2015 yang disebutnya menyimpang dan akan diserahkan ke KPK sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap kasus ini. Dan memang Ahok juga sebelumnya menyatakan ada modus penambahan dana yang dititipkan oleh oknum anggota Dewan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Dan hingga saat ini sudah berjalan 30 menit, namun kami juga belum mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta Ahok dengan pihak KPK di dalam, dan kami akan terus mengupdate informasi terkait pertemuan antara keduanya. Ya, dan kini kita akan ikuti pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang baru saja melaporkan atau mendatangi kantor KPK di Kuningan. Berikut ini. Perbedaan APBD yang saya ajukan dengan e-budgeting yang kami sepakati di paripurna dengan yang dibuat oleh kawan-kawan DPRD. Jadi di situ angka saja sudah selisih cukup banyak, sampai 12 triliun. Dan mereka pun waktu membuat angka ini pun salah, mengcropnya pun salah. Jadi barang-barang sudah kami bawa, nanti teknis yang akan melakukan penelitian. Dan pimpinan juga, kita juga akan minta BPKP melakukan audit juga untuk yang 2015. Yang 2014 sedang dilakukan audit. Kalau 2012, 2013 sudah ada auditnya. Saya kira itu. Pak Ahok, kenapa baru sekarang dilaporkan apa ini terkait dengan hak angket? Bukan, karena kan kami mesti masukkan dulu dalam sistem, mesti kita hitung. Apa yang angka-angka ini kita mesti cari, kita mesti sisir. Ini begitu banyak, 73 triliun. Ini saja kita terima kasih pada Bapeda yang bekerja sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi untuk menyisir ini. Jadi nggak ada hubungan dengan hak angket atau apa. Barang ini sudah akan kita laporkan, sudah dari zamannya Pak Jokowi sudah mau kita laporkan. Hanya buktinya tidak pernah ada. Selama ini selalu SKPD yang mengisi. Tapi begitu dengan e-budgeting tidak bisa diisi oleh SKPD, ini DPRD yang mengisi, membuatnya. Jadi ini sangat baik untuk kami laporkan. Kalau dugaannya itu keterlibatannya? Saya kira selanjutnya mungkin tanya kepada pihak KPK, Pak KPK akan melakukan penyidikan segala macam, bukan? Kalau dugaan Ahok akan bermain, Pak? Saya tidak tahu, nanti biar hukum aja. Kami bawa itu yang di print out keluar, yang udah kami sisir. Misalnya contoh, tahun 2014 sekolah itu ada 55 sekolah yang kami kecolongan. Padahal waktu itu waktu memasukkan Pak Lasro Marbun ke dalam ketua kepala dinas pendidikan, beliau berhasil menyisir 4,3 triliun yang tidak dieksekusi. Tapi ternyata ada 55 kegiatan yang tereksekusi juga, hampir 6 miliar untuk UPS sekolah. Dan kepala sekolahnya semua kaget tidak pernah memesan UPS. Nah, jadi ini juga mau dipakai pola ini. Saya kira UPS pun tidak ada, harganya hampir 6 miliar tuh. Saya nggak tahu, namanya kita serahkan kepada KPK untuk masuk. Saya kira itu aja dari saya ya. Lagi Pak, total kerugian negara kira-kira, Saya tidak tahu, nanti KPK yang akan meneliti semua nanti. Dengan apa? Siapa bilang nggak akan lapor? Kan saya bilang, dulu juga udah melapor kok saya bilang.
dari jauh-jauh sebelum itu kita mau melapor kan saya bilang kan, cuma kan saya masih kumpulkan bukti. KPK itu ketika memasukkannya pasti ada detail unsur pidana meskipun secara umum gitu, bukan hanya bukti-bukti. Karena KPK akan masuk ketika unsur pidana itu sudah mulai terpenuhi. Maksud saya, apakah Pak Ahok menjelaskan unsur-unsur pidana itu, Pak Ahok? Iya, kita jelaskan. Nah, maksudnya unsur pidana seperti apa? Kan rinciannya misalnya dalam pasal sekian ada. Itu saya kira nanti penyidik akan keluar, nggak usah saya buka sekarang. Pak Johan, masalah unsur itu yang memenuhi mana? Pasti ada unsur itu. Kalau penyalahgunaan kewenangan pasal 2 atau pasal 3? makanya nanti tanya kepada penyidik. Pak Johan, dengan kondisi KPK sekarang ini Ya, gimana Pak Johan? ini teman-teman, tadi memang Pak Ahok dan jajaran menemui kami, pimpinan KPK, diantaranya ada Pak Ruki, kemudian saya selaku PLT pimpinan, ikut menemui Pak Ahok, kemudian juga Pak Ahok tadi didampingi oleh jajaran yang kemudian membawa berkas-berkas tadi ya, cukup tebal tadi saya kira. Dan tadi awal sudah dijelaskan oleh Pak Ahok bersama dengan beberapa jajarannya mengenai adanya informasi yang disebut dengan dana siluman gitu ya, quote unquote. Tentu kami tidak bisa langsung menyimpulkan karena perlu dipelajari, ditelaah lebih lanjut lagi yang kemudian baru nanti kita akan bisa simpulkan. Tetapi dari gambaran yang disampaikan oleh Pak Ahok dan jajaran ada indikasi ya, tadi disampaikan adanya quote unquote dana siluman tadi. Tentu tidak bisa disimpulkan sekarang. Biarkan kami di tim pengaduan masyarakat untuk menindaklanjuti dengan pertama kali melakukan proses telaah terhadap laporan itu. Dana yang dilaporkan.